Assalamualaikum teman-teman, sahabat Mas W 21 dimanapun berada, saya doain sehat selalu ya. Semoga urusannya lancar, sukses, tidak ada halangan suatu apapun dan kekurangan suatu apapun. Jadi begini teman-teman ya, malam ini kita ada pertanyaan dari para sahabat Mas W 21 yang mau saya pulas. Jadi teman-teman nih banyak yang nanya, saya tuh mengenal spiritual itu dari sejak kapan gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan, kira-kira pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya, mengenal spiritual sejak kapan? Tujuan Mengenal spiritual sejak kapan? kapan? Gitu, ya? Oh, jadi teman-teman pada nanya, saya tuh mengenal dunia spiritual itu ataupun mendalami itu sejak kapan? Seperti itu pertanyaannya. Iya. Ya. Jadi saya mengenal dunia spiritual itu sudah sekitar 10 tahun teman-teman. Saya mendalami dunia spiritual kurang lebih 10 tahun sampai detik ini. Jadi alasannya kenapa saya mendalami dunia spiritual, jadi dulu itu 10 tahun yang lalu saya ini hidupnya itu nggak karuan gitu teman-teman. Jadi kalau umpama berlayar, hidup saya itu nggak tahu arah gitu. Jadi nggak tahu arah kemana, nggak tahu hidup ini, menjalani hidup ini seperti apa, itu saya dulu sama sekali memang nggak ngerti begitu. Jadi ada temen dulu ya, itu karena teman juga, mungkin itu semua sudah diatur ya. Nah, mungkin semua itu sudah diatur. Jadi ada teman yang giat dalam dunia spiritual gitu. Jadi saya berkenalan sama dia, kenalan, sering nongkrong bareng, sering ketemu bareng, membahas tentang spiritual teman-teman. Nah, dari semenjak itu minat dalam hati saya ini ingin mengenal gitu ya. Nah, ingin mengenal spiritual ini sebetulnya seperti apa. Nah, itu awal pertama kali timbul niat spiritual ini seperti apa dan begitu. Jadi saya komunikasi sama teman, intinya belajar gitu, belajar spiritual. Jadi Mas, tujuannya Mas ini mau belajar spiritual ini hanya sekedar ingin mengenal aja, apa hanya sekedar hobi, apa memang untuk mendalami, dan tujuannya itu untuk apa? Kalau tujuannya teman-teman ya, yang pertama ketentraman atau kenyamanan batin, karena itu yang sangat penting teman-teman. Untuk ketenangan batin, kenyamanan, itu yang saya dapatkan selama saya itu belajar spiritual gitu ya. Jadi saya ini menjalani hidup itu penuh keyakinan gitu teman-teman. Penuh keyakinan, tidak seperti kapal yang tidak tahu arah gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang antam kromo gitu mungkin bahasanya. Jadi tidak tahu arah. Gitu.
tujuannya itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya memang ada kemampuan, ada kelebihan di dalam spiritual, saya tuh niat ya mau bantu orang, mau tolong orang dalam hal spiritual. Seperti itu deh. Jadi spiritual tuh nggak bisa buat iseng-iseng, nggak bisa untuk hobi. Karena kalau untuk hobi kita tuh nanti bisa nggak nyaman gitu ya, bisa untuk nanti coba tes dulu spolan, tes dulu si polan. Nah, jadi spiritual usahakan jangan seperti itu teman-teman di luar sana yang gemar mendalami dunia spiritual. Yang pertama, untuk ketenangan batin, kenyamanan batin, itu yang harus diutamakan, teman-teman. Nah, ini nih Mas, ada pertanyaan lagi nih ya. Jadi Mas selama belajar spiritual ini, Mas itu entah dalam mendatangi makhluk-makhluk yang gak kasat mata, nampak datang entah mengganggu itu, sering itu Mas? Bisa dikatakan sering ya teman-teman ya, bisa dikatakan sering. Karena begini ya, kalau kita sudah mengenal spiritual, jadi penghuni alam gaib itu dia itu lebih cepat untuk interaksi kepada kita gitu ya. Lebih cepat interaksi kepada orang yang mengenal spiritual daripada orang awam. Begitu. Jadi kalau kedatangan tamu gaib ataupun hal-hal mistis itu sering saya alami ya. Bahkan sangat sering memang saya alami gitu. Ataupun teman-teman saya sendiri dari yang gaib ya, datang komunikasi tengah malam, datang mereka komunikasi, itu sangat sering saya mengalami hal-hal seperti itu, teman-teman. Bagi para pelaku spiritual, mungkin mereka semua mengalami apa yang saya barusan bilang ya. Gitu. Tapi kita ini dalam spiritual nih teman-teman, jangan mudah terkecoh ya. Yang pertama kali jangan mudah terkecoh, karena apapun alasannya, jin itu sifatnya menipu. Nah, begitu. Jadi kalau mereka komunikasi dengan saya ataupun ada ucapan yang bla 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 menurut bahasa mereka, itu tidak bisa kita langsung percaya begitu aja. Karena apapun alasannya, jin itu tetap sifatnya menipu. Kalau 10 kali dia ngomong, mungkin 1 yang bisa kita pegang, yang 9 itu bisa dikatakan nggak bisa kita jadikan sebagai panutan gitu, walaupun itu teman pribadi kita dalam spiritual ya, teman yang gaib gitu. Jadi harus pandai-pandai kita membawa diri sama mereka gitu. Jadi gitu aja teman-teman ya, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.